Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai kebijakan dan perencanaan pembangunan regional yang beranggotakan saya sendiri, Devita Sari, Anggi Atia Pratiwi, dan Hafiz Aji Kusuma. Pengertian pembangunan regional. Pembangunan regional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan suatu wilayah atau daerah tertentu. Tujuannya untuk mencapai perkembangan sesuai arahan pemerintah nasional, di mana pemerintah nasional ini memiliki strategis dan kebijakan khusus dalam ikut campur di daerah-daerah untuk mempengaruhi proses pembangunan, dengan tujuan mencapai perkembangan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Pembangunan regional melibatkan berbagai sektor dan memiliki cakupan yang luas. Selain sektor ekonomi, hal ini juga mencakup aspek sosial, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, pembangunan regional dapat meliputi pengembangan industri, pembangunan infrastruktur transportasi, pemukiman, pariwisata, serta peningkatan akses terhadap pelayanan publik. Melalui campur tangan dalam pembangunan regional, pemerintah berharap dapat mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah negara. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Landasan-landasan geografi yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi regional setempat, yaitu lokasi, kondisi demografi, prasarana dan sarana, potensi sumber daya, sosial dan budaya setempat, dan sebagainya. Landasan kependudukan yang wajib diperhatikan bagi pembangunan juga berkenan dengan kualitas kehidupannya, tingkat pendidikan kombinasi berdasarkan umur, penyebaran dalam ruang, dan keadaan sosial budaya. Konsep wilayah. Wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah regional ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, wilayah homogen, adalah wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam hal ciri fisik, sosial, ataupun ekonomi. Artinya, bagian-bagian wilayah memiliki karakteristik yang serupa atau mirip satu sama lain, baik secara jenis tanah, iklim, ataupun aktivitas ekonomi yang dominan. Kedua, wilayah nodal, yaitu wilayah yang menjadi titik pusat atau lokasi yang menjadi fokus utama bagi kegiatan atau interaksi. Wilayah ini memiliki interaksi yang cukup tinggi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Contohnya itu pada pusat kota yang memiliki banyak bisnis, institusi, dan fasilitas penting. Ketiga, wilayah administrasi adalah wilayah yang dibatasi oleh batasan-batasan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga administratif. Wilayah ini digunakan untuk tujuan pengaturan, administrasi, dan pemerintahan. Keempat, wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang ditetapkan untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kota atau wilayah. Wilayah ini memiliki rencana penggunaan lahan, infrastruktur, transportasi, ataupun pengembangan sosial ekonomi yang lebih spesifikasi. Contoh wilayah perkotaan, wilayah perencanaan ini mencakup wilayah perkotaan yang digunakan untuk pengembangan perkotaan yang terencana. Baik, keempat, jenis wilayah ini memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai karakteristik dan fungsional yang berbeda dari suatu wilayah geografis.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Devita. Berikutnya ada kebijaksanaan pembangunan regional. Kebijaksanaan pembangunan regional adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan dalam region tersebut. Dalam menerapkan kebijakan regional, juga harus menerapkan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Tujuan dari kebijaksanaan pembangunan regional yakni untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan dalam suatu wilayah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Berikut ini adalah beberapa poin yang sering menjadi fokus dalam kebijaksanaan pembangunan regional. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, kedua ada pembangunan sumber daya manusia, ketiga ada pembangunan ekonomi, keempat ada pemberdayaan masyarakat, yang kelima ada pelindungan lingkungan, dan yang terakhir ada kolaborasi antar wilayah. Berikutnya ada tahapan dalam pembangunan regional. Yang pertama yakni ada tahap pra-pembangunan. Tahapan ini juga dikenal sebagai tahapan persiapan atau tahapan perencanaan awal. Adalah tahapan yang dilakukan sebelum implementasi proyek pembangunan. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan merencanakan proyek dengan cermat sebelum memulai pembangunan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pra-pembangunan. Yang pertama yakni ada identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, perencanaan awal, penyusunan rencana dan desain, persiapan administratif dan legal, dan yang terakhir ada pendanaan. Yang kedua yakni adalah tahapan proses pembangunan. Tahapan proses pembangunan adalah proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek pembangunan. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses pembangunan. Yang pertama ini ada perencanaan dan perancangan. Ini merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Berikutnya ada persiapan. Tahap persiapan melibatkan pemenuhan persyaratan administratif, finansial, dan teknis yang diperlukan sebelum memulai konstruksi atau implementasi proyek. Yang ketiga ada konstruksi atau implementasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan fisik proyek. Proses konstruksi atau implementasi proyek dilakukan sesuai dengan rencana dan desain yang telah disusun sebelumnya. Berikutnya ada monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proses pembangunan, agar bisa menilai efektivitas proyek, mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul, dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam jalur yang tepat. Yang kelima ada penyelesaian dan pengoperasian. Tahap ini melibatkan penyelesaian konstruksi atau implementasi proyek serta uji coba sistem atau fasilitas yang dibangun. Setelah selesai, baru proyek siap untuk dioperasikan. Yang ketiga, yakni ada tahap pasca pembangunan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap pasca proyek atau tahap operasional, merupakan tahap setelah selesai pembangunan proyek. Tahap ini melibatkan kegiatan untuk memastikan berkelanjutan dan keberhasilan proyek setelah implementasi. Berikut adalah beberapa tahap umum dalam tahap pasca pembangunan. Yang pertama, ada 6 tahap, yakni yang pertama ada pemeliharaan dan perawatan, pengelolaan dan operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, pemantauan dampak lingkungan, dan yang terakhir, evaluasi keberlanjutan. Nah, sekian materi dari saya lanjutkan kepada Anggi. Dipersilakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan regional antara lain. Faktor yang pertama meliputi faktor hidrografi. Faktor ini sebagai penunjang secara langsung dalam kehidupan, menjamin pertanian, pembangkitan tenaga, serta sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Yang kedua, ada faktor topografi. Faktor ini meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi setempat yang memberi landasan terhadap pembangunan yang akan dikembangkan di region yang bersangkutan. Yang ketiga, ada faktor klimatologi. Faktor ini merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap gerak,
langkah manusia termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional serta nasional. Yang keempat, ada faktor flora dan fauna. Faktor ini merupakan sumber daya hayati, contohnya tumbuh-tumbuhan, hutan, hewan, di darat maupun di perairan, yang menunjang pembangunan dan pembangunan region tersebut. Dan yang kelima, faktor kemungkinan pengembangan. Faktor ini merupakan hal yang wajib diperhitungkan bagi masa depan mengingat pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhannya akan meningkat dan tak akan kunjung berhenti. Faktor ini menunjang stabilitas kehidupan dengan pengembangan dan pembangunan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan untuk memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi yang pertama merupakan dimensi substansi. Dimensi ini merupakan rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, dimensi proses. Dimensi ini merupakan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria saintifik atau memenuhi kaidah keilmuan atau rasional dan berdemokrasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, dimensi konteks. Dimensi ini memiliki arti berupa rencana pembangunan yang telah disusun dengan benar-benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.